Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid domani. Faslun ialah suatu fasal fid domani tentang doman, tanggung jawab. Wahwa masdaru domintu syai'a domanan idza kafaltuhu. Wahwa adapun doman, masdaru domintu syai'a domanan ialah masdarnya lafadz domintu syai'a domanan. Domintu menanggung siapa saya asyai'a kepada sesuatu, domanan dengan benar-benar menanggung. Idza kafaltuhu, apabila kafaltu menanggung siapa saya hu kepada syai'. Wa syar'an iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mali. Wa syar'an adapun menurut syarat, iltizamu ma ialah mewajibkannya sesuatu fi dhimmatil ghairi yang berada di dalam tanggungan orang lain minal mali dari harta. Jadi yang disebut dengan doman itu adalah mewajibkan sesuatu yang ada di dalam tanggungannya orang lain yang berkaitan dengan harta. Wa syartud dominu ayyakuna fihi ahliyatut tasarrufi. Wa syartud domini adapun syaratnya domin orang yang menanggung, ayyakuna ialah ada, fihi ialah di dalam domin, ayyakuna ialah ada, fihi ialah di dalam domin, ada ahliyatut tasarrufi, apa ahli pentasarufannya. Maksudnya ahli pentasarufannya itu tidak dihajar. Kemarin ada bab hajar beberapa orang yang tidak boleh menggunakan hartanya. Nah, jadi kebalikan dari ahliyatut tasarruf itu namanya hajar. Jadi syaratnya domin itu orang yang menanggung itu nanti harus ahliyatut tasarruf, ya, bebas menggunakan di dalam hartanya. Doman itu gampangnya kayak gini. Seandainya kamu punya hutang kepada orang lain, lalu saya yang menanggung hutang itu dalam pembayarannya, maka itu namanya doman. Wa yasihu domanu duyuni al-mustaqirrati fi dhimmati idza ulima qadruha. Wa yasihu dan sah domanu duyuni apa menanggung hutang-hutang al-mustaqirrati yang tetap fi dhimmati di dalam tanggungan. Idza ulima apabila diketahui qadruha apa ukurannya duyun. Artinya menanggung hutang-hutang yang sudah benar-benar menjadi tanggung jawab seseorang, itu hukumnya sah apabila ukuran dari hutang tersebut itu diketahui, misal 3 juta atau 5 juta. Ini kan sudah diketahui. Tapi kalau tidak diketahui maka yang tidak sah. Wa taqyidu bil mustaqirrati yushkilu alaihi sihhatu dhamani sadaqi qabla dukhuli. Fa innahu hina idzin ghairu mustaqirin fi dhimmati. Walihada lam ya'tabir ar-Rafi'i wan Nawawi illa kauna daini thabitan laziman. Wa taqyidu adapun pembatasan bil mustaqirrati dengan mustaqirrah tetap. Yushkilu ialah menyulitkan apa takyid. Yushkilu ialah menyulitkan alaihi atas takyid bil mustaqirrah. Wa taqyidu adapun pembatasan bil mustaqirrati dengan mustaqirrah. Yushkilu ialah menyulitkan atau memuskilkan alaihi atas takyid bil mustaqirrah, menyulitkan sihhatu dhamani sadaqi apa kesahan menanggung mas kawin. Sihhatu dhamani sadaqi apa kesahan menanggung mas kawin qabla dukhuli sebelum didukhul. Qabla dukhuli sebelum didukhul. Kenapa kok itu menyulitkan? Fa innahu karena sesungguhnya dhamanus sadaqi hina idzin ketika itu artinya qabla dukhul ghairu mustaqirin ialah tidak tetap fi dhimmati di dalam tanggungan. Walihada dan oleh karena ini lam ya'tabir tidak mengungkapkan ar-Rafi'i siapa Imam Rafi'i wan Nawawi dan Imam Nawawi tidak mengungkapkan illa kauna daini kecuali adanya hutang sabitan ialah subut laziman yang luzum. Sabitan ialah subut laziman ialah luzum. Ini khabar yang kedua laziman.
Tadi dikatakan bahwa menanggung hutangnya seseorang yang sudah benar-benar menjadi kewajiban bagi orang tersebut, ini hukumnya sah. Namun kata benar-benar menjadi tanggung jawab seseorang ini menjadi memuskilkan, menjadi sulit ketika dikaitkan kepada kesahan menanggung mas kawin seseorang yang belum diduhul. Contohnya Ustadz Ihza itu menikah dengan Bilqis. Ya, menikah dengan Bilqis. Mas kawinnya itu 1 juta. Namun manakala kemudian Bilqis ini belum diduhul oleh Ustadz Ihza, maka mas kawin itu belum menjadi kewajiban bagi Ihza. Belum tetap bagi Ihza untuk memberikan mas kawin kepada Bilqis. Ya, karena separuhnya itu wanita yang belum diduhul oleh suaminya kemudian dicerai, maka mas kawinnya ini hanya separuh. Berarti tadi seandainya dicerai Bilqis itu dengan Ihza, maka ini hanya 500.000 yang wajib. 500.000-nya berarti tidak wajib. Itu namanya ghairu mustaqirrah. Ya, berarti ghairu mustaqirrah. Tapi ternyata ulama itu mengatakan sah menanggung mas kawinnya orang ya, yang belum diduhul itu, ini hukumnya sah katanya ulama. Padahal belum mustaqirrah. Karena kalau ternyata dicerai, ternyata tidak 1 juta yang diberikan, tapi hanya separuhnya. Fa'inahu, karena sesungguhnya dhamanus shadaqi hina idzin, ketika itu ghairu mustaqirin, ialah tidak tetap fi dhimmati, di dalam tanggungan. Nah, katanya di sini menanggung mas kawin yang belum diduhul itu tidak mustaqirun fi dhimmah, tidak menjadi tanggungan, masih belum tetap menjadi tanggungan. Sebab itu maka Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi itu tidak mensyaratkan harus mustaqirrah. Yang penting hutang itu thubut dan luzum. Ya, thubut itu artinya akadnya sudah terlaksana, luzum itu artinya akad itu tidak bisa digagalkan. Ketika saya sudah berhutang kepada seseorang, hutang di sini jangan hanya dipahami oleh hutang saya mau hutang uangnya, tidak. Tapi hutang di sini juga masuk kategori hutang. Membeli sesuatu yang belum dibayar, itu namanya juga hutang. Nah, misal Bilqis ini membeli kitab kepada saya. Kemudian Bilqis masih belum bayar. Maka ini masih menjadi hutang kepada Bilqis untuk membayar harga kitab itu tadi. Kalau akadnya ini kemudian sudah dilaksanakan, maka berarti ini sudah thubut. Berarti hutangnya Bilqis kepada saya sekarang, akad hutangnya ini sudah thubut. Kenapa? Karena akad sudah terlaksana. Apakah luzum? Dilihat dulu. Kalau Bilqis itu masih belum berpisah dari tempat akad, maka ini belum luzum. Tapi kalau sudah berpisah, maka ini berarti sudah luzum. Akad itu tidak boleh digagalkan. Akadnya tidak boleh digagalkan. Maka itu namanya subut dan luzum. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu mensyaratkan dhaman itu yang penting subut dan luzum. Tidak harus mustaqirrah. Kalau mustaqirrah itu berarti sudah kaitannya bertanggung jawab terhadap kepada barang yang dilakukan, artinya barang suatu harta. Seperti orang berhutang sudah benar-benar dia berhutang selesai, thubut, luzum, dan sudah selesai yang lainnya dan tidak bisa dilakukan lagi, maka dia juga mustaqirrah. Nah, dia harus benar-benar bertanggung jawab membayar hutang tersebut. Nah, sesuatu yang thubut dan luzum itu belum tentu juga mustaqirrah. Tidak pasti sesuatu yang thubut dan luzum itu pasti mustaqirrah. Orang yang sudah diakad pernikahannya, ketika akad nikah itu sudah selesai berlangsung, maka itu thubut. Nah, ketika sudah selesai, ya, selesai akadnya, maka ini juga sudah masuk kategori luzum, thubut dan luzum. Tapi apakah mustaqirrah? Belum tentu. Kenapa kok tidak mustaqirrah? Mas kawinnya kok tidak mustaqirrah? Kenapa?
Karena selama wanita itu istrinya ini belum dituhul, maka itu belum mustaqirroh. Ya, tapi sudah subut dan luzum. Ya, dikal subut karena akadnya sudah selesai, dikal luzum karena ketika akad sudah selesai, laki-laki ini tidak bisa menggagalkan akadnya, akad nikahnya yang tadi. Wa kharaja bi qawlihi idza ulima qadruha ad-duyunul majhulatu fala yasihu dhamanuha kama sayati. Wa kharaja dan keluar bi qawlihi dengan perkataan musannif idza ulima qadruha, perkataan idza ulima qadruha. Keluar ad-duyunu apa hutang-hutang al-majhulatu yang tidak diketahui. Maksudnya ukurannya tidak diketahui berapa hutangnya. Fa oleh karena itulah yasihu maka tidak sah dhamanuha apa menanggung duyunul majhula kama sebagaimana sesuatu saya yang akan datang apa ma. Artinya tidak masuk ke dalam kategori idza ulima qadruha, yaitu hutang-hutang yang masih belum diketahui ukurannya. Sebab itu maka menanggung hutang yang belum diketahui ukurannya berapa, hutangnya itu berapa, maka tidak sah. Wa li sahibil haqqi aiddaini mutalabatu man sya'a minad dhamini wal madmuni anhu wa huwa man alaihi dainu. Wa li sahibil haqqi dan ialah bagi pemilik hak. Ai ad-daini artinya pemilik piutang, mutalabatu man adapun meminta kepada orang, sya'a yang menghendaki siapa sahibil hak, minad dhamini berupa dhamin orang yang menanggung, wal madmuni anhu dan madmun anhu orang yang ditanggung. Wa huwa adapun madmun anhu man ialah orang, alaihi yang ialah bagi man ad-dainu adapun hutang. Artinya bagi orang yang memiliki hak piutang, nanti itu boleh meminta menagih kepada orang yang menanggung atau orang yang ditanggung. Contohnya kayak gini, Bilqis punya hutang kepada seseorang, kepada Tat Ihza misal, punya hutang 1 juta. Lalu saya bilang kepada Bilqis, biar hutang yang kamu kepada Tat Ihza itu yang 1 juta saya yang akan membayarkan. Maka ketika ini sudah disepakati, sekarang Tat Ihza itu boleh menagih kepada domin saya yang akan menanggung hutangnya Bilqis, atau menagih kepada Bilqisnya orang yang ditanggung, madmun anhu. Ya, Bilqis di sini namanya madmun anhu. Tat Ihza itu namanya sahibul hak. Maka bagi Tat Ihza itu boleh nanti menagih kepada saya atau kepada Bilqis. Siapa yang dikehendaki tidak apa-apa. Ya. Wa qauluhu idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana sakitun fi aktsari nusahil matni. Wa qauluhu adapun perkataan musannif idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana, perkataan idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana. Idza kana apabila ada ad-dhamanu apa tanggung jawab, penanggungan, alama ialah sesuai sesuatu, alama ialah sesuai sesuatu, bayyana yang menjelaskan siapa kami, bayyana yang menjelaskan siapa kami, sakitun ialah gugur, fi aktsari nusahil matni di dalam kebanyakan salinan matan, fi aktsari nusahil matni di kebanyakan salinan matan. Maksudnya perkataan musannif idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana itu di kebanyakan salinan matan itu tidak tercantum. Jadi ada syarat katanya di sini idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana. Tapi ini tidak dicantumkan di kebanyakan salinan matan. Wa idza garima ad-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni anhu bisyartil madhkuri fi qawlihi idza kana ad-dhamanu wal qada'u ay kullun minhuma bi idnihi ay al-madmuni anhu. Wa idza garima apabila sudah menanggung atau membayar, ad-dhaminu siapa dhamin orang yang menanggung, raja'a maka boleh menagih siapa dhamin alal madmuni anhu terhadap madmun anhu, bisyarti dengan syarat al-madhkuri yang telah disebutkan fi qawlihi di dalam perkataan musannif idza kana ad-dhamanu wal qada'u, perkataan idza kana ad-dhamanu wal qada'u ila akhirih. Idza kana apabila ada ad-dhamanu apa penanggungan,
Wal qada'u dan pembayaran, ai artinya kullun tiap-tiap minhuma dari keduanya dhaman dan qada, bi'idnihi ialah dengan izinnya madmun anhu. Ayil madmuni anhu artinya madmun anhu. Maksudnya apabila dhamin, orang yang menanggung, saya dalam kasus contoh tadi, itu sudah membayar hutangnya madmun anhu, ya. Apabila saya sudah membayar hutangnya Bilqis kepada Tatihza, maka bagi saya dhamin itu berhak untuk menagih hutang tersebut kepada madmun anhu, kepada Bilqis, ya. Maka saya bisa menagih kepada Bilqis apabila di dalam penanggungan dan pembayar ini sudah mendapatkan restu dari Bilqis. Jadi sebelumnya saya akan dulu dengan Bilqis, hutang kamu yang kepada Ustadz Ihza itu nanti saya akan bayarkan. Lalu kok kamu menyetujui? Bilqis itu menyetujui, ya, tidak apa-apa, silakan dibayarkan. Maka kalau saya sudah membayar kepada Ustadz Ihza, maka saya punya hak untuk menagih kepada Bilqis terhadap hutang yang tadi kepada Ihza. Artinya di dalam hal ini, dalam penanggungan ini bukan menanggung secara gratis, hanya saja meringankan beban kepada madmun anhu. Di mana letak keringanannya? Seandainya kemudian madmun anhu atau Bilqis itu waktu pembayaran hutang seharusnya dibayar besok, ya, yang dibayar kepada Tatihza itu seharusnya besok. Lalu saya mengatakan biar saya yang akan menanggung pembayaran itu besok. Seandainya saya mampu membayarnya itu besok kepada Ustadz Ihza, maka sekarang Bilqis itu kepada Ustadz Ihza tidak punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada saya. Sehingga karena tanggung jawabnya kepada saya, bisa saja nanti bayarnya itu tidak harus besok, tapi minggu depan atau bulan depan. Jadi ada waktu untuk mengumpulkan uang membayar hutang itu. Ya, yang seharusnya dibayar pada besok ini ternyata bisa 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Inilah hikmahnya dari dhaman itu. Tsumma saraha bimafhumi dzalika wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.